Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Marimu MPD selaku pengampu guru mata kuliah kami layanan dan bimbingan konseling, dan yang saya sayangi, yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Baiklah, langsung saja saya masuki ke judul presentasi kami yang berjudul layanan orientasi. A. Pengertian layanan orientasi. Secara umum, layanan orientasi dibutuhkan siswa baru untuk memperoleh informasi tentang sekolah dan bimbingan konseling sebagai pemahaman untuk beradaptasi. Pengenalan lingkungan sekolah dapat tercapai secara utuh bila layanan orientasi dilakukan dengan optimal. Layanan orientasi adalah suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Tujuan dari layanan orientasi adalah untuk memberikan pengenalan kepada murid-murid tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang ditempuhnya. Selain itu, layanan orientasi diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan penyesuaian siswa dengan pola kehidupan sosial, belajar, dan kegiatan lain di sekolah yang berkaitan dengan keberhasilan siswa. Ada beberapa versi pengertian layanan orientasi, diantaranya menurut Dr. Tawil dalam Diktat Mata Kuliah Dasar Bimbingan Konseling, yaitu layanan orientasi ditujukan bagi siswa baru dan pihak lain guna pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang dimasuki. Fungsi layanan orientasi di sekolah berfungsi untuk pemahaman pencegahan. Secara rinci pengertiannya menurut SK Mendikbud nomor 0250/1995, Jo SK Mapan nomor 84/1993 tentang guru dan angka kreditnya adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa untuk mengenal dan lingkungannya secara total. Dimaksudkan agar peserta didik dapat mengenal dan memahami lingkungan yang baru bagi dirinya, sehingga peserta didik dapat mengenal dan memahami lingkungan yang baru bagi dirinya. Sedangkan fungsi pencegahan yakni upaya agar peserta didik terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu dan menghambat proses perkembangannya. D. Pelaksanaan layanan orientasi, itu satu metode yang dapat digunakan dalam pemberian layanan orientasi kepada siswa dapat dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, program homeroom, dan kunjungan. 2. Media dan instrumen dalam memberikan layanan orientasi dapat dilakukan dengan memberikan selebaran, penayangan video atau film, maupun dengan slide seperti dalam PowerPoint. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari layanan orientasi. Yang pertama, orientasi individual. Pada hakikatnya, orientasi individu yang mempunyai perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan sifat ini, kepribadian yang dimilikinya, dan sebagainya. Yang kedua, orientasi perkembangan siswa. Perkembangan siswa dalam setiap tahap usaha perkembangan individu hendaknya mampu mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. Setiap tahap atau periode perkembangannya mempunyai tugas-tugas perkembangan sendiri yang sudah harus dicapai pada akhir tahap masa perkembangannya itu. Begitu pula pencapaian tugas perkembangan masa dewasa dan seterusnya. Sebagai contoh, saat dikemukakan tugas perkembangan masa remaja menurut H. Fikrus yang dikutip Harlock tahun 1980. Antara lain itu adalah ada 8. A. Mampu mengadakan hubungan-hubungan baru lebih matang dengan teman-teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan. B. Dapat berperan sosial yang sesuai baik berperannya laki-laki maupun perempuan. C.
Menerima keadaan fisik serta dapat memanfaatkan kondisi fisik dengan baik. D. Mampu menerima tanggung jawab sosial dan bertingkah laku sesuai dengan tanggung jawab sosial. E. Tidak tergantung secara emosional pada orang tua ataupun orang dewasa lainnya. F. Menyiapkan diri terhadap karir dan ekonomi. G. Menyiapkan diri terhadap perkawinan dan kehidupan berkeluarga. H. Memperoleh nilai-nilai sistem etis sebagai pedoman dalam bertingkah laku serta dapat mengembangkan suatu ideologi. 3. Orientasi permasalahan yang dihadapi siswa. Layanan bimbingan dan konseling harus bertolak belakang dari masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Konselor hendaknya tidak terperangkap dalam masalah-masalah lain yang tidak dikeluhkan oleh klien. Hal ini yaitu disebut dengan asas kekinian Pravitno tahun 1985 yang artinya pembahasan masalah yang saat ini saat berkonsultasi dirasakan oleh klien. Kadang-kadang konselor terperangkap dalam hal-hal ini yang sebenarnya tidak dirasakan sebagai masalah oleh klien yang bersangkutan. Akibatnya adalah masalah yang sebenarnya justru tidak teratasi atau bahkan timbul masalah baru. Konselor dapat saja membahas hal-hal yang lain asal masih ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi klien. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.